Kami kesenangan nu rame gitu. Orang yang nggak penting sih sebenarnya. Nggak tahu. Di tengah itu sudah kayaknya. Sok mang di video. Ini juga pun bangunan ya. Kusaha Ke si bapak eta pedana. pada ngarang gaji. Kayu nanti kapake, nanti kapake. Aduh bae iya nya anak. Tunggu dong. Hey, makan. Lagi bus krep sama
untuk konten-konten si iya apa si Barkah resep anjir buat lagi buat scrap mana si Barkah. Kamu kesedang nanu raram gitu. utara make kamera kumaha gitu. Suara api, suara alam ini untuk ultra light ya mangnya nu kitu mah nya eta teh nu kitu mah nya Tapen ultra tipis teh enakeun mauna teu berat teh. Nah, emang tadi kudu dibungkus Indomian. Bisa nguna rasa Indomie. Eta mie na teh rasa Indonesia gitu. Oh, jadi. Heeh, lamun mie na urut bungkus hambyangnya rasa Korea kan. Anjay. Bukan bawa grill, biasa bawa grill. Apa grill? Nah itu. Ya jika tadi teh. Ya ini rek story nah gitu teh. Aku sih memang eta mah beuteung kan tuh bisa di Ayo beuteung teh rasa dikontrol teh rada susah, Pak. pasang nama. Jam 4 isuk. Jam 4 ini. Oh, ada baturan dia. Deludangan juga naik. Kalem. Makasih urang kalau lada. Itu apa aing mun nyaho apal lada teu beuki lada mah. Saahkeun. Wah, kamera tarik pakai kemudian. Iya. Tah, aing dari ribetnya. Ngeluarin kamera aing. Aduh, pakai HP aja deh. Oke, para warga Rumah Natura, kali ini kita camping lagi di alam ya. Ini di tengah hutan, tepatnya di mana ini, Mang? Di daerah Ciputeuy, Cipeteuy, Bantar Agung ya. Curug Cipeteuy. Ciputeuy. Jadi di Curug Cipeteuy ini sekarang udah ada camping groundnya. Nah, sekarang udah pada tahu belum? Saya ditemani sama siapa? Sama orang yang nggak penting sih sebenarnya. Sama Mang Jakir atau IG-nya lebih dikenal dengan Jakir Al-Fatih. Ya? Waduh. Beliau merupakan salah satu founder, bisa disebut founder, Oh, bisa bukan lah, terus jangan disebut- gitu. Ya udah, admin ngetrip aja. Orang yang suka cari gara-gara di media sosial. Kalau Bang, Sok udah lah. Ya, MC na rada grogi, urang lagi rada grogi. cowok ya. Iya. Nah, orang yang make rokok nu kitu entong teh. Bahaya Bang, mau dipotong deui ya hiburan. Nah, geus bae. Tanpa cut ini mah seadanya saja. Ngomong Rumah Natura. Ya, alhamdulillah aman.
masih belum pindah, Mang. Anjay. YouTube-nya masih belum naik. Ini kalau bahasanya lu gua boleh tidak ya? Bebas, Mang. Bebas Dia ya? mah rek campur jeung Sunda, mau lo gue Iya. berasa di ibu kota juga nggak apa-apa lah. Bukan karena ogohan ya gitu, cuman agak nyaman aja kalau ada bahasanya tuh nggak terlalu formal. Aku kamu gitu. Takutnya Pacaran. Iya gitu. Kalau aku kamu disangkanya kita lagi pacaran. Oh tidak dong. Tidak Bahaya dong. itu. Apalagi sekarang kita cuma berdua. Waduh. Betulnya pisah tenda, lamun satenda kagok Wah, ya. ribu. Tapi enaknya Mang Zakir camping di dia tenang. Tenang gitu ya. Jauh dari hiruk pikuk kota. Jauh dari dangdutan. Dangdutan juga ada. Nggak tahu ya saya kalau camp tuh nya Mang Adi. Hah? Satu tempat camp atau satu wisata lah gitu ya. Terus di dinya teh ada dangdutan nu tarik gitu. Kok agak nyaman gitu kan. Karena urang teh ke sana pengen mencari ketenangan. Iya, camping Gitu. atau pergi ke alam itu kan kita mau cari ketenangan, terus ditambah ya dangdutan. Nya geus we datang ka nu hajatang tong teh camping Iya, gitu kan. Kalau Asa- gitu. Atau cari kurang tempat nyaman. hiburan ke Blue Sky kek. Heeh. Karaokean. Lo ngerasa gitu tuh sih? Orang mah sok ngerasa gitu, pengen ngomong kayak gitu di media sosial juga, tapi nya balik deh orang sih malah mencari musuh pada akhirnya. Nya orang kadang sebenarnya cek orang gitu. Harusnya ada regulasi lah Betul. tempat camping itu. Bisa. Ya kecuali emang kalau acara gathering gitunya gitu. ya Cuma itu. itu juga harusnya tempatnya terpisah ya gitu. Ada area gathering, ada area yang emang untuk cari ketenangan gitu teh. Di Majalengka rata-rata kan tempat camping ya kalau yang udah naik ya gitu. Kalau yang udah naik biasanya kan emang pasti rame kan gitu. Rame dengan segala macam, hingar-bingar kan gitu. Kadang kan kita ke hutan butuh ketenangan, butuh tenangnya gitu. Orang teh lari ke hutan itu karena terlalu bising di perkotaan. Nah, iya kan gitu. Ya kalau ke hutan kita malah justru gitu lagi kan, aduh, segimana gitu kan. Gitu. Dan karena nggak semua orang juga suka dengan musik ini gitu kan. Maksudnya gitu nggak semua orang suka gitu. Benar. Perlu nggak sih sebenarnya kalau menurut Mang Zakir adanya regulasi kayak gitulah. Setahu saya, camping. sorry bisa salahnya. Kalau untuk regulasi di Indonesia sendiri belum ada ya penggunaan kayak gitu. Mungkin lebih kepada kesadaran dari pengelolanya sendiri bahwa ketika orang datang ke tempat wisata itu yang dibutuhkan yaitu apa gitu. Bukan mohon maaf nih, bukan hanya karena senang di wilayah tersebut mendengarkan satu musik ini gitu. Nggak dangdut aja ya maksudnya gitu. Iya. Jadi nggak mainkan eta musik eta gitu sampai kan katarik segala gitu kan kayak kurang anu pengen ketenangan teh terdistraksi ku suara musik eta gitu. Nggak ganggu pisan. Apalagi orang kadang sebelnya selain ke wisata ketika naik gunung. Oke, itu mungkin itu hak masing-masing ya. Cuman orang ketika naik gunung tuh ada beberapa pendaki yang bawa speaker, musik box. Ya mending kalau musiknya sesuai dengan kondisi di sana ya, kayak yang mendayu-dayu, folk yang enggak terlalu keras. Ini kan kadang koplo dan lain sebagainya gitu kan. Agak kurang nyambung gitu di sana gitu. Iya, agak sedikit mengganggu sih kalau pribadi saya, nggak tahu yang lain. Bukan cuma di tempat campingnya, sekarang mah di gunung juga udah rame ya berarti. Parah sih. Parah. Nggak mau nyebutin pendaki daerah mana, cuman ya udahlah tahu ya gitu. Cuma emang ya saya juga pernah sih kayak gitu. Emang niat mau mendaki gunung, mau cari tenang, mau lebih damai lah, cari nyamannya. Pas denger ini ada suara musik di mana? Kan keganggu kan kita udah enak-enak tenang dengar suara jangkrik, suara burung malam kan gitu. Tiba-tiba wongkong ngono. Ya iya, akhirnya ketika pengelola sudah tertib dengan tidak adanya polusi suara itu, sekarang malah yang wisatawannya sendiri yang iya benar. Polusi tersebut gitu kan, jadinya
aduh apa sih ini gitu. Berarti Kurang emang indah ya kalau bisa mah. iya, kalau bisa sih ya sadarlah gitu. Mm, Kita ke alam tuh mau apa niatnya kan gitu. Ya eta udah aja kalau emang mau dangdutan ya atau mau musik apa gitu ya gitu. Ya di sesuai tempatnya ya gitu kalau kita mah gitu. mm. Ya, bagusnya sih. Karena emang apalagi Majalengka sekarang setelah pandemi mencoba untuk bangkit lagi di wisata. Iya benar. Kemarin lihat di Instagram salah satu dinas, dia meng-up kunjungan data wisata di Majalengka pada tahun 2021. Dan memang dari 2020 ke 2021 itu ada kenaikan karena setelah pandemi kan, Iya iya. orang-orang ingin wisata lagi Haus hiburan ya. walaupun belum sebanyak di tahun 2019 ya ketika sebelum pandemi Iya gitu. betul. Cuman kan ini sebuah angka yang menurut saya ya bagus, ada kenaikan wisatawan di sini gitu. Nah, itu ketika kita sudah melihat bahwa oh ini Majalengka semakin ramai lagi, berarti harus ada beberapa aspek yang dibenahi agar apa? Ya agar jumlah pengunjung yang datang ke sini juga lebih banyak lagi. Lebih gitu. banyak lagi. Mereka gimana caranya buat menarik mereka lagi ya untuk datang ke sini, apalagi kalau untuk datang berkali-kali kan gitu. Mungkin bisa dari inovasi-inovasi dari pengelola wisatanya lah atau dari Pemdanya mungkin gitu kan, itu bisa berkolaborasi bisa saja. Jangan sampai ketika ada apa namanya untuk sebuah inovasi ini cuma sebagai wacana ketika BIMTEK, ketika pelatihan aja, tapi diterapkan memang Harus benar-benar diaplikasikan ya, pada terus oh ya pas di tempat di lapangan kan gitu pas di harusnya. lapangannya diaplikasikan gitu kan. Ya kayak semisal kalau kita ngobrolin wisata alam, kita kebetulan lagi campingnya Mang. Ya tadi salah satu kebisingannya diatur, terus ini konsepnya di tempat wisata ini mau seperti apa gitu kan. Kadang kan ada paciwuh gitu camp teh. Ini sebenarnya camping tuh buat family friendly Iya atau benar. kayak apa kalau istilahnya tadi teh adventure atau apa gitu kan. Forest apa tadi? Forest tour. Forest tour kayak gitu kan, itu ada apa namanya kalau di itu teh, aduh, ada bagian-bagiannya gitu maksudnya khusus, Iya ada sub-subnya ya nah, gitu khusus ke sebenarnya. sana gitu, lebih baik seperti itu. Udah air rezeki mah sebenarnya ketika satu tema itu ya jangan takut tersaing oleh yang ini. Karena gini, ada satu wilayah yang cocok untuk forest tour, tidak cocok untuk family friendly ya, family gathering gitu. Benar. Ada tempat yang cocok untuk family, belum tentu cocok untuk forest tour. Ya, nah ya. itu yang harus disikapi antara oleh pengelola ataupun oleh Pemdanya, diaturnya seperti itu. Jadi jangan sampai paciwe pacorokokon iya kadieu gitu kan. Kebanyakan ada juga gitu. Iya emang sekarang sih kebanyakan kayak gitu ya. Emang bener emang gitu harusnya sesuai tema lah. Orang masih setuju wae lamun emang aya non tadi deh berarti si konsep tempat wisata kayak gimana atau tempat camping kayak gimana gitu. Iya, selain itu juga kan yang harus diperhatikan kayak fasilitas di tempat wisatanya, aksesnya juga. Akses Ya, itu yang akses. jujur ya, kalau di Majalengka itu kadang akses yang agak sering dikeluhkan oleh wisatawan. Jadi masalah itu akses sih sebenarnya. Ya model wisata di Majalengka khususnya yang di perbukitan gitu ya emang ya. Kadang kan emang ada jalan yang masih belum di aspal kan gitu, ada yang emang masih bebatuan kan gitu kan. Tempat wisata ada, tapi akses seperti itu kan jadinya bagaimana kan gitu. Iya. Untuk menariknya untuk pengelolaan si jalannya aja masih gitu kan, apalagi ya gimana caranya buat menarik si wisatawannya kan gitu. Mungkin agak masukan juga ya, kayak kita lihat yang contoh nyata adalah di daerah Desa Payung ya, tepatnya di Blok Sadarehe. Wisata udah mulai berkembang di sana gitu kan. Sebenarnya dari tahun-tahun kemarin juga sudah mulai bergerilya. Nah sekarang ketika kemarin saya ke sana juga kan, akses ke sana tuh ya Allah jalannya emang kayak wow luar biasanya, luar biasa pokoknya. Apalagi di sana udah ada Cawene Gelis, apalagi sekarang pendakian Trisakti lewat sana. Nah iya ada jalur baru ya, pendakian Ciremai jalur baru biasa Sadarehe gitu. Ya, mudah-mudahan aja lah dengan adanya ini pendakian yang lewat jalur Sadarehe ini, mudah-mudahan Pemdanya juga
gercep ini. Lebih memperhatikan. Lebih memperhatikan aksesnya gitu. Jangan ya daripada bikin bangunan dulu kan yang ber-mm mending jembatan aksesnya aja Ya dulu kalau gitu. menurut saya sih emang kalau tempat wisata itu nggak usah bangunan dulu, tapi akses ya gitu. Iya. Yang utama. Soalnya gimana caranya si wisatawan itu nyaman dan aman kan gitu untuk sampai ke tempat wisata itu. Termasuk mungkin di daerah Panyawean sendiri, saya pernah lihat di TikTok seorang gitu kan, yang orang mungkin dia orang luar kota ya yang belum tahu trek ke Panyawean. Yang rata-rata belum hafal Medan ya gitu. Kalau belum hafal Medan kan, dia bilangnya kayak bukan nyesel datang ke sananya, yang dia sesalkan itu akses ke sana gitu, karena jalannya yang masih kecil dan kadang kan kalau tidak diatur mah dari arah berlawanan, perwis kan orang teh persimpangan itu gitu kan, mobil sama mobil kan power gitu. Kayak jalan cuma segitu-gitunya ya gitu. Apalagi ya sekarang katanya digadang-gadang ya kayak ikoniknya Majalengka kan Panyawean kayak gitu ya. Tapi ya kalau dengan akses seperti itu ya kayaknya terkesan belum siap ya. Bagaimana? Jadi nate. Padahal lebih oke loh gitu. Sebenarnya kan Majalengka sendiri bukan hanya berbicara tentang daerah Panyawean, Argapura, Bantar Agung ataupun Raja Galuh. Banyak potensi wisata di daerah lain yang mungkin belum terekspos. Kayak di daerah Lemasugi, Cikijing gitu kan. Banyak yang mungkin karena tadi agak terlalu jauh aksesnya atau seperti apa kurang tahu juga kan, atau mungkin promosinya mungkin yang kurang. Bisa jadi promosinya juga gitu ya. Terkesan ya kayak emang kurang diperhatikan juga sih gitu untuk daerah-daerah tertentu, misalkan daerah selatan atau mungkin yang emang agak di dataran tinggi gitu ya biasanya kan. Kalau ngomongin wisata di Majalengka itu sebenarnya nggak bakalan habis ya. Panjang Asli sumpah Majalengka tuh. Kalau dibilang bosan nggak bosan gitu, nggak bosan. Cuman ada banyak potensi yang belum tergarap mungkin ya gitu. Ingat kalau dulu ketika zaman kita 2015 mungkin ya, 2016 itu kan open trip, iya, ngetripan kan gitu. Wisata belum banyak gitu kan, belum terekspos juga gitu kan. Terus teman-teman yang udah melek media sosial di sana mulai kan mempromosikan gitu kan, prosesnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya itu dalam dunia pariwisata juga ada hubungannya kan, ada keterkaitannya. Iya. Waktu zaman kementerian yang dulu kan ada istilahnya, aduh apa ya, ya pokoknya mah ada lima unsur ini yang Sabta Pesona. Iya, Sabta Pesona kalau nggak salah ya itu kan. Iya, Sabta Pesona. Yang berhubungan untuk wisata ini kan. Dan salah satunya adalah komunitas atau media itu sendiri gitu kan, yang bisa membantu mengembangkan wisata ini agar terciptanya sustainable gitu kan. Iya, sustainable kan berkelanjutan gitu, biar tidak terputus. Continue kalau kayak gitu. Ya daripada kita ngejarnya yang baru lagi, ya kenapa tidak membiarkan wisatawan yang pernah kesini datang lagi ke sini? Iya, gitu. soalnya ya keresahan saya juga kan gitu. Maksudnya ini Majalengka ada yang baru gitu ya, banyak malah gitu, banyak wisata yang baru, tempat wisata yang baru gitu. Tapi ya kasihannya itu yang tadinya pernah booming kok sekarang mati suri kan gitu kesannya kan gitu. Kasihannya yang kayak gitu kan, kenapa nggak dibantu buat di up aja kan, atau di upgrade kan ya gitu istilahnya lah. Harusnya seperti itu sih, soalnya disayangkan kalau sayang banget bener Mang gitu kayak gitu. Terus juga kadang ya saya mah kalau ke wisata tuh kayak misalkan kita kayak gini ya, iya ini sekarang kita karena masih di sini mungkin agak kelihatan pabalatak ya, tapi setelahnya kan kita bereskan lagi sampah ini, dibuang ke tempatnya gitu kan. Benar. Tapi kan nggak semua orang sadar dengan hal itu gitu. Iya. Mereka berpikir bahwa karena di sini ada pengelola wisatanya, buang sampah asal aja. Ya asal aja. Itu kan nggak kayak gitu konsepnya gitu. Iya. Kebersihan tempat wisata itu tidak akan tercipta jika wisatawan dan pengelolanya tidak bekerja sama. Yang dalam artian pengelola menyediakan fasilitasnya, wisatawan sadar bahwa membuang sampah itu jangan sembarangan. Iya. Seperti itu. Kalau kasus tentang sampah itu tidak akan pernah selesai dalam 1 tahun atau 2 tahun. Tidak akan. Sampah soalnya itu masih ya bisa dibilang masih belum banyak yang belum sadar gitu. Nah, itu yang cek saya mah
udah genjot di salah satunya itulah nu lebih ini. Emang Wah lah pasti di tempat wisata kalau kita apa namanya kalau kita tidak menjaga alam ini ya kita bukan seorang yang bersyukur saya mah ya gitu. Karena kita sudah merusak alam ini gitu. Heeh. Walaupun kata saya suka sih kata-kata Twitter dari Otong Koil bahwa kegiatan ke alam itu adalah merusak alam. Oke, sepakat. Artian, bukan berarti kita merusak dalam Iya, artian bukan mau berarti harus merusak apa gitu. Ya gimana ya kalau emang benar-benar pure untuk kita pengen ngejaga alam ya udah jangan didatengin gitu kan. Nah, kalau misalkan kita datang ya dirawat gitu Ya kan. wayahna Itu. kan kudu dirawat, kudu dijaga kan gitu. Nah, itu kalau enggak kayak gitu ya tercemar. Terus ketika sudah tercemar banyak sampah dan di wisata itu tidak apa namanya tidak rapi, tidak bersih gitu kan. Ya wisatawan juga malas datang. Males ya, apalagi kalau lihat sampah kan terkesan jorok atau gimana. Sama satu lagi mungkin emang vandalisme kan gitu. Ya. Saya kadang suka nggak ngerti tuh. Misalkan Jakir Lope ini Waduh. gitu kan kayak gitu. Waduh ribu. Kan ya kenapa gitu harus di tempat wisata kan? Itu anak-anak muda yang suka vandalisme apa itu. Lu kalau emang cinta sama cewek lu, ya lu ke KUA nulisnya di buku nikah, coy, bukan di batu. Norak. Atau seenggaknya di WA aja lah gitu kan gitu. Ya, apa sih menandakan lu pernah ke sini? Iya, gue juga pernah ke sini ya. Kan. Ampun, harus Tidak boleh meninggalkan jejak kan gitu kan. Ngomong di gunung oge sama aja sih kayak gitu. Sama aja berarti banyak yang di kayak batu lah, di pohon-pohon kayak gitu. Kayak tidak beretika ini. Ya masih mending kalau emang kayak zaman dulu bikin prasasti ya gitu. Tapi kan sekarang ya kalau konsepnya kayak gitu kan nggak enak kan gitu. Udahlah, stop vandalisme buat apa sih gitu. Ya, vandalisme kalau emang lu juga. hobinya ngegambar, lu hobinya mural, ya lu aplikasikan dengan benar. Ya pada Lu suka tempatnya bikin ya graffiti gitu. atau apa, aplikasikan dengan benar. Jangan Apalagi asal sekarang kan emang banyak sekali komunitas-komunitas yang itu menaungi yang kan yang gitu. sekarang kan kelompok gambar. Iya Itu bagus banget itu buat gambar mewadahi kan. teman-teman yang suka ngelukis, ngegambar. Itu support banget daripada harus vandalisme di tempat wisata. Aduh, ngerusak aja. Polusi. Bener-bener emang polusi mata Visual, kan iya. gitu, visual kan gitu. Itu juga nggak enak kan Enak gitu. banget lah dilihatnya. Jadi gangguan banget kan Asli. gitu. Ya kalau saya berharap sih kedepannya wisata Majalengka itu bisa lebih baik lagi mungkinnya dari segi apapun itu ya Mang Adi ya. Iya. Ya karena potensi yang tadi bilang potensinya yang sangat besar gitu kan. Terus memang menjadi salah satu favorit wisatawan dari luar kota juga karena di data 2019 sendiri udah banyak itu yang datang ke Majalengka ya. Ayo kita bangun lagi sekarang setelah pandemi, kita bangkit bersama lagi, kita jaga kembali ini wisata kita ini gitu. Jangan asal-asalan aja, nggak enak dilihat gitu. Percuma lah foto-foto estetik atau video-video sinematik tapi pada kenyataannya justru tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya. Gitu kan, aduh kayak enggak banget lah. Terus ya kalau bisa yang wajar-wajar aja sih kalau foto juga sih. Kalau Ya bisa. gini ya di mana bumi dipijak ada istilah kayak gitu kan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Majalengka ya tetap dengan Majalengkanya. Ya, Majalengka dengan, bukan Bali, bukan Jakarta, bukan tetap Bandung. dengan kearifan lokalnya kan kayak gitu. Kalau mau misalkan kita kan orang Sunda ya, misalkan fotonya ya agak boleh lah gitu kalau emang pakai pakaian adat Sunda kan lebih enak kan gitu ya. Menunjukkan banget wah tanah Parahyangan, Tatar Pasundan kan gitu, lebih enak kan kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu bukan pakaian adat sih ya. Pakaian adat barat juga nggak kayak gitu kayaknya gitu deh. Cuma nggak tahu pakaian apa ya. Ya ada lah gitu kan. Iya. Wis terserah. Mungkin memang jalur terkenal orang itu beda-beda ya. Ada yang jalur dengan prestasi, ada yang jalur dengan sensasi gitu kan. Bener sih. Kayaknya kalau sekarang sih lebih banyak sensasi sih, Mang. Sensasi karena engagement itu lebih banyak itu yang mengejar engagement. Dengan membuat sensasi justru perhatian orang ke kita itu semakin banyak, tapi itu kurang baik menurut saya. Setuju. Nah, hal-hal kecil kayak gitu, Mang, sebenarnya kudu dijaga juga ke kita. Ya tadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya wayahna lah gitu kan. Sebesar apapun nama lu
ya lu juga harus menghormatin di sini. Di Bali pun demikian, Mang. Enggak semua tempat itu lu bisa pakai pakaian seenaknya lu gitu. Iya, ya contoh kan model kita datang ke Borobudur aja lah, atau emang ke Bali gitu. Mereka kan diwajibkan untuk memakai pakaian atau dari kain yang mereka itu kan disarungin atau kayak gimana. Iya, iya. Kayak enak banget ya kalau di Majalengka seperti itu. Apalagi Majalengka punya batik khas, Iya. tenun khas, Tenun kan khas, gitu. iya. Asik lah itu Asik sebenarnya. kalau emang di Majalengka bisa diterapkan dengan pola atau konsep seperti itu. Iya, ada kan di beberapa gitu. wisata mungkinnya yang istilahnya lebih ke kulturnya harus dijaga, ya mungkin diarahkan ke sana gitu. Biar identitas kita juga jelas di Majalengka. Oh, Iya. ini Majalengka tuh ini. Itu salah satu inovasi sih, bagus menurut saya mah gitu. Ya, benar, harus banyak inovasi sih sebenarnya. Inovasi yang bersifat membangun dan Iya. juga kesadaran gitu Iya. ya. Nah, itu tugas kita semua gitu kan, mau itu Pemda, wisatawan, pengelola ataupun influencer gitu kan. Ini khususnya influencer kan orang-orang yang memang menginspirasi yang membuat orang tergugah untuk melakukan sesuatu itu kan kayaknya asik banget kalau memang digunakan pengaruh mereka itu untuk hal-hal yang baik gitu. Ya, yang lebih positif ya gitu. Apalagi ke wisata Ya, gitu benar. kan. Wah, kayaknya sekarang tuh orang-orang tidak bisa hidup tanpa media sosial. Oh ya, udah emang media sosial udah ini menjamur banget kan gitu Jelas, sekarang. Pemasaran nggak Kebutuhan. perlu lagi kayak dulu misalkan ke koran, baligo yang gede. Udah enggak ini udah masuk enggak. zaman Sekarang sekarang. udah masuk ke digitalisasi. Nah, Segala era sesuatu digital. itu di internet tersedia. Ya, benar-benar. Searching aja Panyaweyan pasti banyak artikel, banyak foto. Searching aja Desa Payung atau Bantar Agung pasti banyak gitu dan rekomendasi di sana. Nah, itulah tugas-tugas influence yang bukan tugas buat influence juga sih gitu kan. Kita lah sebagai Kita semua sih sebagai kita atau semua wisatawan gitu semua ya. wisatawan Iya sih, gitu. atau penggiat wisata gitu ya. Ya biar teredukasi juga karena kadang Hmm. edukasi yang secara formal itu tidak akan terap langsung, tidak akan tercerna langsung. Iya. Tapi edukasi yang melalui media digital, di media sosial dengan cara-cara yang kekinian lebih bisa diterima oleh masyarakat luas. Benar-benar. Kayak gitu, Bang. Nah, Mang. Terakhir nih. Ya. Terus ngetrip mau gimana ke depannya? Ada agenda apa? Ngetrip ke depannya. Ngetrip Majalengka. Lihat saja nanti. Ngetrip Majalengka, saya udah ngetrip Majalengka banget ini saya juga soalnya. ngetrip Majalengka, cuman kaosnya sudah tidak muat ya, Pak. Maaf karena badan semakin melebar jadi tidak muat. Karena tetap sih kita akan tetap pada konsep awal, cuman kita lebih ke nge-shift arah apa ya? Arah promosinya mungkin seperti itu. Ketika kita dulu membuat ngetrip Majalengka itu untuk memperkenalkan wisata Majalengka yang belum terekspos atau yang mati suri gitu kan. Ya sekarang juga hampir sama depan demikian, cuman dengan media yang berbeda, dengan cara komunikasi yang lebih kekinian juga gitu kan. Iya, benar. Itu mungkin yang akan dilakukan oleh ngetrip Majalengka ke depannya ke sana dengan ngadain event apalah, misalkan kita bikin event open camp gitu kan istilahnya. Open trip camping lah gitu kan, atau apalah gitu di tempat yang emang yang tadinya ramai tapi tidak ramai atau wisata baru. Iya benar, gitu. itu perlu banget ya Bang kayaknya. Iya deh, nanti deh. Ya, bolehlah kita cobalah nanti lah kapan-kapan dengan masa yang lebih banyak. Iya, insya Allah lah. Ya mungkin kalau teman-teman ngelihat channel Ngetrip Majalengka tidak seestetik dan tidak sesinematik akun lain promosinya, memang benar. Tapi kami berusaha untuk menyampaikan informasi yang kami punya kepada teman-teman yang memang masih bingung wisata di Majalengka mau kemana dan bagaimananya. Karena ketika kita ngupload video juga bukan serta-merta kita ngupload aja gitu kan. Kita pengen juga ada feedback dari teman-teman. Kalau memang kita informasinya kurang jelas bisa menanyakan langsung di kolom komentar atau DM juga gitu kan. Insya Allah admin balas kalau ada sinyal gitu. Karena kadang kan kalau keluyuran kayak gini susah sinyal. Iya benar, kalau di hutan kayak gini nggak ada sinyal. Jadi nanti dibalas insya Allah. Dan juga kalau emang teman-teman ada yang pengen nih ke Majalengka tapi nggak ada yang nganter, boleh kok insya Allah kita bisa trip Majalengka juga emang sebenarnya dari dulu juga
jadi fasilitator buat tour guide di Majalengka gitu sebenarnya. Mas Allah gitu Majalengka juga. ntar kok gitu. Buat yang bingung bisa hubungi Ngetrip atau bisa hubungi kita, hubungi Mang Jakir gitu. Ada Instagramnya tadi di awal, ada Instagram kita berdua lah. Itu. Ya kayak gitu sih mungkin mah Ngetrip Majalengka ke depannya. Untuk jangka waktu sekarang ya, Iya, iya. plan-nya gitu. Kalau untuk visi tetap kita akan selalu menginformasikan dan mempromosikan wisata di Majalengka. Iya benar. Dan barangkali yang punya saran gitu buat Ngetrip, ya nanti boleh di DM lah atau boleh di komen ya gitu. Siap. Untuk akun Ngetrip bisa di sana, atau yang mau komen di Rumah Natura boleh nanti Ya, saya Rumah sampaikan, Natura. bisa sampaikan langsung ke Mang Jakir atau Betul. ke akun Ngetripnya gitu ya nantinya. Betul sekali. Ya keren Mang Jakir bener. Jadi Wadaw. tetaplah gitu, harapan saya Ngetrip harus tetap dengan sesuai visinya dan intinya tetap ngejaga dan melestarikan alam selain mempromosikan ya, dengan cara kita juga mengedukasi wisatawan atau pendatang untuk model tadi sadar sampah Wah, lah betul atau itu. gimana gitu kan. Bagus itu ya, mudah-mudahan semua bisa Ya, tetap amin. terlaksana dan semoga Ngetrip Majalengka tetap eksis dan Amin. solid ya Mang ya. Insya Allah, insya Allah. Saya jujur aja saya juga udah kangen banget Wah, sebenarnya iya, gitu. benar. Ya karena sibuk lah kita lah. Iya, karena emang sekarang modal saya kan udah punya keluarga gitu, Bang Jakir udah punya kesibukan sendiri, anak-anak yang lain juga udah Iya. punya kesibukan emang gitu. Oke, emang Iya, saya tuh tadi namanya biar orang-orang tuh nggak tahu adminnya yang mana gitu. Jadi sekarang pada tahu. Aduh, nah ya udah nggak apa-apa lah sekali-kali gitu. Tapi sebenarnya admin Ngetripnya banyak. Banyak, gitu banyak. sebenarnya. Nggak Mungkin cuma Bang Jakir banyak, doang. gitu. banyak sebenarnya. Jadi Cuman ada sub-subnya juga Iya. gitu sebenarnya. ini salah satu yang dikorbankan untuk in-frame sebenarnya yang ini. Nggak dikorbankan, emang kebetulan sekarang kita ada waktu gitulah gitu. Siap Bang, makasih Bang. Nuhun Bang Jakir Ya. nih. Semoga kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Oke. Mau di camping, mau di apa ya gitu. Siap, pasti. Sukses selalu Mang. Siap. Oke, kita Nuhun, ketemu. Rumah Natura sukses. Sukses juga buat Ngetrip Ngetrip Majalengka dan juga Mang Jakir. Oke. Oke, para warga Natura, mungkin itu obrolan kita di bincang camping malam ini ya. Waduh, ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap stay dan jangan lupa follow Ngetrip Majalengka, jangan lupa follow Mang Jakir atau saya. Jangan lupa subscribe Rumah Natura. Oke. Besok kita ketemu lagi dengan kita akan explore di daerah sini ya, Mang. Di sekitar Curug Cipete ada apa saja. Siap. Jangan lupa ya. Baik.
penting mah kan aya si Ruli, aya si Didi dan gitunya untung nate gitu teh. Aing tur di Cakrabuana mah di Cakrawati. Eta bener orang bener harita ngarasakeun nu ayeuna kumaha ngejaki dirasakeun. Tuh tenang mah gelisah. Tenang-tenang terus naon salat aing sulida. Oh, mari kita live dulu Mang Adi. Kita live. Go. Adalah Mang Adirian ya. Mang Asep atuh set mah. Video kan live. Ya, liburan kemana guys? Hari Sabtu ini week. Abang Agus lemah. Mang Adi ya, anak chef kita. Ya, weekend da eta dat main. Jadi jangan